Semuanya, perkenalkan nama saya Felicia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu etik, hukum, dan sosial dalam teknologi informasi. Yang pertama, isu etik sistem informasi. Isu etik berbicara tentang bagaimana berurusan dengan persepsi benar atau salah profesional dalam bidang sistem informasi. Sering berhadapan dengan kumpulan tantangan yang berhubungan dengan etik dalam pekerjaan membangun, implementasi, dan memelihara sistem informasi. Perkembangan sistem informasi membawa isu baru bagi pengguna, terutama yang berhubungan dengan etik. Beberapa organisasi profesional sistem informasi telah mengembangkan kode etik untuk mengarahkan para profesional sistem informasi. Kode etik dalam organisasi. Sebuah kode etik adalah pernyataan prinsip dan nilai inti yang penting bagi sekelompok orang, dan oleh karena itu mengatur perilaku mereka dapat menjadi referensi untuk menimbang apakah sesuatu adalah legal atau etikal. Penanganan yang salah pada isu sosial pada bab ini dapat menyebabkan kerugian pada organisasi. Pencegahan permasalahan dan memperbaiki keadaan adalah aspek penting dalam mengelola informasi dan sistem informasi, karena hal tersebut adalah aset kritikal bagi perusahaan. Privasi dan peraturan pemerintah. Pemerintah melalui berbagai macam peraturan dan kebijakan berusaha untuk menghindari adanya transfer informasi yang berbahaya dan penyebaran berita yang tidak relevan atau hoax, serta melacak informasi penting yang mungkin dapat berguna dalam penyelidikan kasus hukum di dalam suatu negara. Kebijakan pemerintah tentang keamanan data dan informasi dibangun untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Terkadang beberapa kebijakannya berlaku dan diadopsi hingga ke dalam organisasi yang bernaung dalam suatu negara. Privasi dalam internet. Beberapa kegiatan dalam internet yang perlu memprioritaskan privasi. 1. Menggunakan email. 2. Mengunjungi website. 3. Membeli barang di internet. Bijaklah untuk memberi akses internet kepada anak untuk menghindari eksploitasi. Privasi anak dan keamanan keluarga. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya, privasi dan fitnah dalam internet. Fitnah dalam internet adalah mempublikasikan pernyataan salah tentang seseorang atau perusahaan yang bertujuan untuk merusak reputasi. Dapat dilakukan oleh individu dengan cara yang relatif mudah. Dapat membuat pesan atau informasi di internet dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama. Usaha individu untuk melindungi privasi. Langkah sederhana untuk melindungi privasi individu antara lain: mencari tahu data pribadi apa yang disimpan ke dalam database suatu layanan. Berhati-hati dalam membagikan informasi mengenai diri sendiri. Selanjutnya, secara proaktif melindungi privasi, mulai dengan mengetahui hal-hal yang merupakan data pribadi yang sensitif, misalnya nama ibu, nomor ponsel, tanggal lahir, dan sebagainya. Berhati-hati ketika melakukan transaksi pembelian melalui internet. Masalah kesehatan dan pekerjaan. Penyebab masalah kesehatan yang berhubungan dengan komputer. 1. Lingkungan kerja yang tidak terencana dengan baik. Yang kedua, kurangnya istirahat untuk perkembangan otak dan mata. Selanjutnya, yang merupakan masalah kesehatan dan pekerjaan, yaitu work stressor adalah kegiatan yang berbahaya bagi kesehatan, dikarenakan kondisi lingkungan kerja yang kurang baik dan mendorong gerakan berulang, posisi yang tidak lazim, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah kesehatan di pekerjaan dapat dengan meningkatkan ergonomi dari lingkungan kerja untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.